Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari materi pola bilangan, ya. Apa itu pola bilangan? Jadi, sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari juga kita tidak terlepas dari yang namanya pola. Jadi, pola ini berfungsi untuk menata banyak hal dengan lebih teratur, sehingga apa yang perlu kita dapat mencari dengan mudah. Seperti itu ya. Jadi contoh sederhananya itu pola atau susunan nomor rumah. Jadi kalau kita biasa berjalan, di jalan nih, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu nomor rumahnya sudah tersusun. Biasanya sebelah kiri ganjil, sebelah kanan genap gitu kan. Jadi kalau kita mulai dari nomor terendah, kita bergerak terus, semakin lama kita akan menemui nomor rumah semakin banyak gitu. Jadi kita ketika ingin mencari nomor tentu sudah pasti lebih mudah gitu ya. Jadi kita juga mempelajari pola ini agar lebih peka terhadap pola-pola dalam kehidupan sekitar. Jadi banyak, tidak hanya nomor rumah ya, itu hanya salah satu contoh. Nah, dalam matematika ada juga yang namanya pola. Tidak beda jauh ya. Pola bilangan yang pertama di sini ada susunan yang membentuk suatu persegi panjang. Jadi namanya adalah pola persegi panjang. Di sini ada yang menunjukkan dua buah kita katakanlah bola kecil. Di sini kemudian 6, ke sini 12, selanjutnya 20 dan seterusnya. Seterusnya artinya tidak terhingga dan bentuknya tetap membentuk persegi panjang ya. Jadi kita bisa nanti lihat apa hubungannya, apa susunannya ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana atau berapa jumlah selanjutnya gitu. Nah, di sini juga ada pola segitiga. Ini ada 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Jadi dari gambaran ini kita harus bisa melihat apa polanya. Apa hubungan dari yang pertama ini dengan yang kedua? Ditambah berapa? Atau dikurang berapa? Dikali berapa? Itu ada susunannya, ada rumusnya. Nah, selanjutnya ini pola persegi, ya. Pola persegi, dia membentuk persegi. Ini 1, 4, 9 dan seterusnya. Nah, ada juga namanya pola bilangan Fibonacci, ya. Jadi polanya ini dimulai dari angka 1, 1, kemudian 2 angka dijumlahkan untuk mendapatkan angka selanjutnya, seperti itu. Jadi ini sudah dibuat, diketahui angka 1 dan 1 sebagai bilangan awal, dan untuk meneruskan 2 bilangan sebelumnya ini dijumlah, ya. Jadi 1 tambah 1, 2 dapatlah di hasilnya ini. Kemudian untuk bilangan selanjutnya kita jumlah lagi 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 5 sama dengan 8, dan selanjutnya kita jumlahkan aja 5 tambah 8 sama dengan 13 dan seterusnya. Itulah dia pola bilangan Fibonacci ya. Jadi polanya itu kita menjumlahkan 2 bilangan awal untuk mendapatkan bilangan seterusnya. Nah, pola barisan bilangan juga ada mulai yang pertama yaitu bilangan asli. Ya, tentu kalian masih ingat apa itu bilangan asli. Ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Hanya ditambah 1 aja dia. 1 tambah 2 tambah 1 dan seterusnya. 5 tambah 1 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah,
Bilangan genap juga demikian. 2, 4, 6, 8, dan polanya lagi tambah-tambah 2. 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, demikian juga pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Dan seterusnya ditambah 2 yaitu 11, 13, seterusnya. Tentu hal-hal sederhana ini pasti polanya kalian sudah tahu ya. Nah, ada juga namanya pola tingkat 1. Ya, jadi di sini saya sudah buat yang diketahui 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kalau disuruh contohnya kita mencari dua angka seterusnya, kita harus ketahui dulu polanya bagaimana sehingga kita dapat mencari angka selanjutnya. Nah, kita perhatikan hubungan antar angka. 2 ke 4 itu ternyata ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, dan ini tetap berlaku untuk seterusnya, ternyata tetap ditambah 2. Jadi kita mencari angka berikutnya tinggal ditambah 2 aja. 10 tambah 2, 12, 12 tambah 2, 14, gitu, dan seterusnya. Nah, ini lagi diketahui 2, 5, 8, 11. Nah, di sini kita contoh mencari 3 angka, 1, 2, 3 ini. Nah, hubungannya atau polanya 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3, sehingga untuk mendapatkan angka berikutnya tinggal kita tambah 3, 11 tambah 3, 14, tambah 3 lagi nanti 17, tambah 3, 20. Itu dia pola tingkat 1. Jadi polanya atau susunannya itu tetap. Nah, ada juga pola tingkat 2 ya. Tidak selamanya nanti kita menemukan soal yang seperti tadi, hanya sekedar sekali dijumlah atau sekali dikurang. Kan tetapi ada yang beberapa kali, itulah tingkat 2 ini. Ada yang bahkan sampai dilangkahi seperti ini gitu kan. Jadi yang pertama kita lihat diketahui di sini angka 3, 4, 6, 9, 13. Nah, coba kita lihat 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 13 ditambah 4. Nah, ternyata polanya itu ditambah bilangan berurutan dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi agar pola atau susunannya sama tetap, ini bisa kita buat lagi seperti ini. Ditambah 1 ke 2 itu ditambah 1, 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 tambah 1. Jadi kita bisa tahu polanya ini ditambah bilangan selanjutnya berurutan. Nah, kalau kita mau mencari bilangan berikutnya, maka ditambah 5. Setelah 4 kan 5. 13 tambah 5 sama dengan 18, dan selanjutnya lagi 6, 18 tambah 6, 24, itu seterusnya. Nah, yang di bawah ini dia melompat. Ada 3, minus 7, 11, minus 15, 19, minus 23, dan seterusnya. Jadi kita perhatikan dia melangkahi satu angka. 3 ke 11 itu ditambah 8, 11 ke 19 ditambah 8, dan selanjutnya pasti ditambah 8. 19 tambah 8, 27. Itu juga yang di atas ini. Minus 7 ke minus 15 itu dikurang 8. Ya, minus 7 kurang 8 pasti minus 15. Minus 15 dikurang 8, minus 23. Jadi minus 23 nanti di sini dikurang 8 dapat minus 31. Ya. Jadi nanti silahkan dicoba-coba kembali untuk menemukan apa pola dari soal tertentu ya. Jadi di sini kesimpulannya Bapak sampaikan
Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Dan tadi sudah Bapak jelaskan beberapa jenis-jenis pola, yaitu yang pertama pola persegi panjang, dua pola persegi, tiga pola segitiga, empat pola bilangan Fibonacci, lima pola bilangan asli, enam pola bilangan genap, dan tujuh pola bilangan ganjil. Nah, jadi demikian pengantar materi tentang pola bilangan untuk pertemuan kali ini. Silahkan dipahami, dilengkapi catatannya, dan dicoba-coba soal-soal tentang pola bilangan biar lebih paham. Demikian Bapak ucapkan terima kasih dan selamat mencoba. Salam sehat.